Saudara-saudara peserta kursus Change Management dalam Indonesia X, saya tengah membahas topik yang tadi sudah saya ceritakan dan terus bersambung adalah mengenai Recode Your Change DNA atau mengkode ulang DNA perubahan manusia. Saudara-saudara sekalian, simpel saja bahwa setiap orang yang ingin terlibat dalam proses perubahan atau kita sebagai change leader tentu saja harus membentuk DNA perubahan itu. Menghadirkan DNA perubahan sehingga manusia dalam sebuah institusi dan sebuah organisasi kemudian terbuka menerima perubahan. Lantas bagaimana stepnya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mapping. Kita mapping. Kita lakukan, kita sebarkan kuesioner, kita observasi, kita lihat unsur-unsurnya. Apakah di tempat kita cukup kuat adanya change DNA, DNA perubahan. Kita harus mapping berapa persen yang menjadi agen, yang mampu menjadi agen perubahan. Kita harus mapping berapa yang menolak perubahan, berapa orang-orang yang sudah mati sebelum waktunya, yang kaku, yang tidak bisa berubah atau sulit untuk berubah. Kalau kita sudah dapat profil dari change DNA, langkah berikutnya adalah kita lakukan intervensi. Di mana kita bisa intervensi, kita bisa membukakan wawasan mereka. Kita bisa memberikan penjelasan untuk menjadi sebuah agen perubahan atau menjadi agen perubahan, kita harus memiliki karakter-karakter seperti ini. Kita harus buka wawasan mereka, kita harus beri pencerahan tentang perubahan. Kalau mereka sudah mengerti, biasanya agak sedikit naik. Tapi setelah kita dapatkan, maka kita kemudian mulai bergerak. Biasanya fokus kita adalah pada mereka yang sudah memiliki DNA perubahan ini. Ini mampu menjadi change agents. Bahkan mereka mampu menjelaskan. Kalau kita sudah dapat 10% saja dari organisasi, ini sudah kabar baik. Dari situ kemudian target kita adalah mencapai sebuah critical mass. Ya, katakanlah 20%, 30%. Ini adalah unsur yang penting tapi bisa mempengaruhi yang 60-80%. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kita maksud dengan sesuatu yang harus kita mapping itu, yang change DNA itu, DNA perubahan itu. DNA perubahan itu pada dasarnya adalah unsur-unsur yang kode genetiknya agak berbeda dengan kode genetika biologi. Di dalam kode genetika biologi, Anda sudah belajar bahwa DNA biologi itu adalah timin, unsur-unsurnya, unsur bentuknya adalah timin, adenin, sitosin, dan guanin. Kalau salah satu tidak hadir, ya, maka akan terjadi cacat dan lain sebagainya. Nah, di dalam DNA perubahan, unsurnya kita kenal dengan istilah ocean, disingkat dengan istilah ocean. Ini adalah abbreviation, singkatan. O artinya adalah openness, keterbukaan, openness to new experience, keterbukaan ketika kita melihat sesuatu yang baru di lapangan. Ada orang yang tidak terbuka kok, dia lihat sesuatu ya sudah, sekelebat saja. Tapi kalau manusia itu manusia adaptif, begitu dia melihat sesuatu gap, begitu dia melihat sesuatu kejanggalan, begitu dia melihat sesuatu keberhasilan, begitu dia melihat ada yang bagus, dia akan lebih cepat berpikir. Ini penting nih, ini bagus, ini harus kita lakukan. Membuka mata adalah unsur yang penting. Openness to new experience. Apakah kita terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru? Ini adalah O. Kemudian C itu adalah conscientiousness. Conscientiousness simpel sajalah. Saya mencoba mendefinisikan sebagai disiplin. Manusia pada dasarnya kalau mau melakukan perubahan harus disiplin. Dia harus menjaga ritmenya, dia harus terus-menerus secara konsisten menjalankannya, disiplin, konsisten, dan kemudian sampai kemudian mencapai tujuannya. Finito. Jangan sampai non-finite. Saudara-saudara sekalian, itu adalah conscientiousness, OC. Kemudian ada I atau E, kata orang Indonesia. Bahasa Inggrisnya I. Ya, itu artinya adalah extrovertness. Extrovert. Anda sudah tahu apa yang saya maksud. Kita selalu membandingkan dengan tipe orang yang introvert. Introvert adalah orang-orang yang menendam sesuatu dalam pikirannya, tidak mengungkapkan, tidak mampu menjelaskan isi pikirannya dengan baik dan jelas. Manusia yang beradaptasi adalah manusia yang mampu melakukan
penjelasan dengan baik tentang apa yang dipikirkan dan dirasakannya kepada orang lain. Kalau kita simpan hanya untuk diri kita hanya dongkol, kita hanya dendam, kita hanya menyimpan, kita lakukan sesuatu yang kita pikirkan orang tahu, kita tidak peduli orang perlu tahu atau tidak, dan akibatnya kemudian tidak tercapai perubahan. Manusia introvert, manusia pendiam yang tidak bergaul, tidak punya teman, tidak menyampaikan, tidak terbuka dengan orang lain. Sedangkan orang yang ekstrovert adalah orang yang mudah bergaul, orang yang banyak temannya, orang yang mudah menyampaikan isi pikirannya dengan baik. Kemudian OCE sudah saya jelaskan, sekarang adalah E atau A, agreeableness. Saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin yang melakukan perubahan, itu adalah orang yang harus menjaga pace-nya, menjaga disiplinnya, harus teguh menjalankannya, harus punya keberanian untuk menjalankannya. Tetapi kita bukan manusia keras kepala, kita kan bukan manusia yang bebal, kita bukan manusia yang hanya mau menang sendiri. Kita juga harus mengembangkan kemampuan untuk bersepakat dengan orang lain. Bertarunglah, bencilah, musuhilah mereka yang tidak benar, mereka yang korupsi, mereka yang jahat, mereka yang ingin mengambil keuntungan sesaat. Tetapi Anda harus mempunyai koalisi, Anda harus mempunyai kelompok orang yang bisa menjadi teman Anda. Kalau Anda melakukan perubahan, semuanya Anda ingin bongkar, semuanya Anda ingin jadikan lawan Anda, itu ibaratnya Anda bertarung main silat, Anda sendirian, tapi lawan Anda ada di kiri Anda, di tengah sekali, tengah agak ke kanan, di sebelah kanan Anda, di sudut kanan, dan juga di belakang banyak sekali. Dan Anda kemudian akan sangat sibuk, Anda akan kelihatan berkelahi sepanjang hari. Ini tentu merepotkan. Supaya Anda bisa memenangkan pertempuran, seorang change leader harus memilih lawannya. Anda tidak bisa bertarung dengan semua pihak sekaligus pada waktu yang bersamaan. Anda pilih dulu yang mudah dikalahkan, tetapi dampaknya besar. Itu yang Anda pertarungkan. Dan kemudian Anda bangun koalisi supaya kalau Anda dikeroyok, Anda punya teman di belakang Anda. Syukur-syukur Anda punya tembok di belakang yang keras yang bisa menjaga Anda. Jadi kalau Anda bertarung pada orang yang di depan yang bisa Anda lihat lawan-lawan Anda. Agreeableness, kemampuan bersepaham dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah disebut N, O-C-E-A-N. Dan N adalah neurotism, neurotik. Tapi ini adalah neurotism. Neuro itu adalah syaraf. Berarti kemampuan untuk menghadapi tekanan-tekanan. Syaraf Anda tegang atau tidak? Kalau Anda adalah tipe orang yang mudah tersinggung, mudah menyerah, takut, cemas, malam tidak bisa tidur, saya kira Anda bukanlah orang yang memiliki change DNA. Nah, ketika Anda melakukan mapping ini, Anda harus melihat skor-skor tertinggi itu ada di mana. Memang global score ini penting, tetapi setiap orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang kuatnya adalah O-nya. Ada OCE kuat, tapi A dan N-nya kurang kuat. Kalau Anda sudah mapping, Anda jadi tahu, kita punya orang seperti apa. Dan orang-orang itu kemudian diperkuat pada unsur-unsur tadi. O-nya apa, C-nya bagaimana, E, A, N, dan sebagainya. Itu kemudian dikembangkan, ditumbuhkan. Bahkan seringkali ketika saya paparkan mengenai ocean saja, itu setelah saya ukur lagi, saya lihat perlahan-lahan kemudian orang mulai terbuka wawasannya, dan lewat berbagai treatment, akhirnya kemudian kelompok dalam organisasi mulai kelihatan lebih terbuka. Kadang-kadang pegawai itu sama seperti anak dengan orang tuanya. Kalau orang tua bicara, anak itu seringkali tidak mau nurut. Karena seakan-akan orang tuanya itu punya kepentingan sama anaknya. Sama lah dengan pegawai kita. Karyawan kita juga membaca, ini bos pengen perusahaannya maju ini. Jadi kepentingannya dia maju ini. Tetapi seringkali kita bisa menggunakan pihak lain, pihak ketiga. Dalam hal itu saya sering sekali diminta bantuan untuk menjadi orang tua bagi karyawan-karyawan di perusahaan. Bahkan sekarang juga bagi anak-anak atau para penerus, the second or the third generation. Yang sudah barangkali hubungan dengan orang tua sama dengan anak saya, dengan saya, lebih percaya pada orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mapping ocean ini, maka kita akan bisa mendapatkan profile. Nah, setelah itu barulah kita melakukan treatment. Jadi DNA sebuah organisasi ini penting kita petakan
Dan terlebih lagi adalah DNA perubahan di dalam organisasi itu.